Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih membahas putar dengan batik Sungai Lemau yang saat ini menjadi batik khas dari daerah Bengkulu Tengah. Luar biasa kalau kita melihat cerita dari Bu Nani dan juga Pak Slamet tadi, bahwasannya memang masyarakat di Bengkulu Tengah, khususnya di Desa Pancamukti ini sangat aware ya, peduli dengan ciri khas atau tadi bahkan reputasi dan juga eksistensi ya Pak. Bahwasannya memang ketika kita sudah punya batik khas, kita harus jaga batik ini menjadi warisan budaya. Nah, tapi yang menariknya nih pemirsa, ternyata Bu Nani ini awal mulanya bukanlah seorang pembatik ya Bu. Tapi kenapa pada akhirnya tertarik terjun ke dunia batik ini Bu? Kenapa yakin untuk menjadi seorang pembatik Bu Nani? Karena batik itu kan menurut cerita itu terapi ya, menjadikan sebuah terapi. Apalagi kami para perempuan ini kan biasanya yang suka arogan begitu ya. Nah, menurut ilmu itu kan katanya batik itu bisa membuat perempuan itu lemah lembut. Jadi harapan kami dengan teman-teman ya begitu, yuk kita belajar membatik supaya kita ya bisa lemah lembut. Karena seorang ibu itu kan menjadi madrasah pertama ya bagi anak-anaknya begitu kan. Karena anak itu nanti bakal akan bertemu lama tuh dengan ibunya kan begitu, supaya kita bisa minimal kita dengan anak-anak lah di keluarga kita. Jadi kita belajar membatik, di situ ada sabarnya, di situ ada telatennya, di situ ada uletnya kan begitu ya. Artinya batik itu kan tidak ujuk-ujuk begitu ya, butuh apa ya, kalau bahasa orang Jawa ya ulet ya. Nah itu jadi sabar. Tidak yang harus kita masak mie langsung matang begitu ya. Jadi kita harus telaten. Hari ini mungkin baru gambarnya, besok baru nyantingnya. Kira-kira kan begitu. Kalau orang yang nggak sabar ya nggak akan bisa, nggak akan mau begitu kan. Saya jadi terinspirasi untuk membatik ya setelah ini supaya menjadi wanita lemah. Ya, Pak Slamet sendiri ketika proses dalam menjaga, istilahnya tanda kutip menjaga lah Pak ya, menjaga motif dan juga batik Sungai Lemau ini sendiri, itu apakah juga turut berperan serta Pak dalam mencari batik, motif-motif batik? Karena kan sekarang sudah ada 17 ya, 8 motif utama atau 9 yang utama? Ada tambahan juga. Nah itu apakah turut serta juga atau full dari para ibu-ibu ini Pak? Untuk motif itu motif itu udah lama ya. Di tahun 2012 itu sudah diadakan lomba desain batik. 2012? Ya, udah lama. Artinya kan seluruh 10 kabupaten kota ya di Provinsi Bengkulu ini, diantaranya adalah Bengkulu Tengah yang paling bungsu, juga dituntut untuk memiliki batik begitu. Nah maka di pemerintah di tahun 2012 itu diadakan itu. Tapi yaitu setelah diadakan lomba desain dan lomba desainnya diabadikan sampai hari ini, pasca itu kan tentunya pemerintah daerah melalui dinas perindustrian atau mungkin kebudayaan atau apa itu kan mengadakan kegiatan pelatihan tuh. Cuman setelah pelatihan ya sudahlah, biasa kayak gitu ya. Masalahnya ini kan kembali kadangan yang namanya pemberdayaan itu memang harus dari bawah begitu ya. Jarang sih yang berhasil ya, karena program pemerintah misalnya dari atas ke bawah itu ya setelah pelatihan selesai begitu. Nah itu sudah hilang begitu. Nah di tahun 2020 itu kan rombongan tadi itu di Desa Pancamukti mengadakan kegiatan, terus waktu itu setelah 2020-2021an lah ada Ibu PJ Bupati yang selaku Ketua Dekranasda, itu kebetulan beliau orang Jambi ya, itulah beliau yang memberikan motivasi sangat luar biasa untuk mendampingi para pembatik begitu. Nah terus disitulah ternyata ada motif gitu kan. Ada motif, ternyata Bengkulu Tengah itu punya motif gitu kan. Punya motif yang 17 motif itu ya, yang 17 motif itu. Tapi
motif itu ya belum dinamai atau ya baru nama-nama itu terus batiknya belum ada nama. Nah setelah ini rombongan ini pada giat pada apa terus akhirnya kan pemerintah masuk tuh di dalamnya. Oh berarti ini perlu ada nama batik, perlu ada regulasi. Nah setelah ada nama batik, kemudian batiknya di launching, terus bagaimana ini untuk mengesahkan motif-motif tersebut itu yaitu diatur dalam peraturan Bupati nomor 1 tahun 2025. Jadi benar tadi ada 17 motif ya, ada pokok, ada tambahan. Nah, untuk pokoknya misalnya bahwa batik Sungai Lemo itu batik yang dibuat di Bengkulu Tengah ya. Oleh orang-orang Bengkulu Tengah itu di dalam perbubnya itu kemudian minimal itu menggunakan 3 motif utama. Nah, dalam satu satu kain batik ya itu minimal menggunakan 3 motif utama. Ya misalnya motifnya kan ada motif Gunung Bungkuk ya sebagai ciri khas Kabupaten Bengkulu Tengah kan, karena Gunung Bungkuk itu tidak di kota ya, tidak di Seluman tapi di Bengkulu Tengah. Kemudian ada motif Liku 9 kan, ada motif kerang-kerang rumah adat dan sebagainya. Ini yang saya pakai ini di kain ini kan, ini simbol daripada rumah adat. Pokoknya ada 3 motif yang harus disampaikan di itu. Dan untuk pengembangan motif yang tadi Mbak tanyakan ya tetap ada, artinya kita sebagai indikasi geografis selain mengawasi motif yang telah ditentukan melalui regulasi berupa peraturan Bupati itu juga harus diawasi. Batik Sungai Lemo itu harus menggunakan motif seperti ini. Kalau tidak menggunakan motif ini ya berarti namanya bukan batik Sungai Lemo. Kan ada kriterianya begitu. Nah, terlepas itu ya mungkin ada kreativitas ya. Kan karena batik itu kan warisan ya, warisan budaya. Terus tadi dari awal saya juga ngomong bahwa ada pesan-pesan moral, pesan filosofi. Terus batik itu adalah sebuah tulisan yang berjalan, novel yang berjalan. Jadi penuh cerita-cerita. Jadi kita dulu itu kan tidak istilahnya kita baca buku, baca apa, tapi bacanya kan di simbol-simbol begitu ya, di simbol-simbol. Nah, di simbol-simbol itu ya melalui motif-motif batik begitu itu kan. Jadi pengembangan motif tetap ada ya Pak ya, dan terus terbuka ya untuk pengembangan motif sendiri kah. Menarik nih pemirsa melihat batik Sungai Lemau yang ternyata memang ada banyak sekali motif-motif yang berkaitan langsung dengan daerah flora dan fauna bahkan ya Pak ya di Bengkulu Tengah. Nah kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai batik Sungai Lemau, tapi kita akan rehat sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.